Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Riznia Asri dengan NPM 2019610022 dari kelas Manajemen 3G, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan atau STIPAN. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu Sejarah Perekonomian Indonesia. Saya mulai dari zaman Bapak Soekarno, periode 18 Agustus 1945 hingga 12 Maret 1967. Pada masa Presiden Soekarno, Indonesia mengalami 3 fase perekonomian, yaitu penataan ekonomi pasca kemerdekaan, penguatan ekonomi melalui langkah nasionalisasi hingga timbulnya krisis akibat ekonomi terpusat dan biaya politik yang besar. Pada ekonomi awal kemerdekaan, terdapat hasil konferensi meja bundar, di antaranya semua kebijakan ekonomi harus berdasarkan izin Belanda, perusahaan Belanda kembali beroperasi, Indonesia menanggung 1,13 miliar US dollar utang dalam dan luar negeri Hindia Belanda, menanggung biaya 17.000 karyawan ex-Belanda dan 26.000 tentara ex-KNIL. Pada ekonomi awal kemerdekaan, kondisi ekonomi Indonesia, kapasitas produksi menurun, aset produksi rusak, inflasi yang tinggi, dan peningkatan uang beredar tidak terkendali. Ekspor dan impor terhenti, mata uang yang beredar beragam, hingga pergerakan penduduk besar-besaran antar daerah. Kemudian memasuki Indonesianisasi ekonomi, pemerintah berupaya menggeser dominasi ekonomi Belanda dengan meningkatkan peran Indonesia di bidang ekonomi sendiri. Pada gelombang nasionalisasi, pemerintah berhasil mengganti beberapa poin ekonomi Indonesia, yaitu salah satunya perkebunan diubah menjadi PT Perkebunan Nusantara, perdagangan diubah menjadi PT Negara, perindustrian dan tambang diubah menjadi Badan Penguasaan Industri dan Tambang atau BAPPIT, dan beberapa poin lainnya. Kemudian pada zaman Bapak Soeharto, periode 12 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998. Pada pemerintahan ini, kondisi ekonomi, sosial, dan politik tidak kondusif. Pembangunan nasional dirancang dengan 3 landasan, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan pembangunan. Ada 4 fokus kebijakan, yaitu kebijakan dekontrol, disiplin fiskal, kebijakan moneter, dan pemulihan neraca pembayaran. Guna menghadapi hiperinflasi dan menggerakkan kembali roda perekonomian, pemerintah menyusun program stabilisasi ekonomi yang komprehensif, sehingga berdampak pada kenaikan uang beredar berkurang dan inflasi menurun. Pada zaman ini ada 5 repelita, tetapi saya di sini hanya akan mencantumkan 3 repelita saja sebagai contoh. Repelita itu apa sih? Repelita itu merupakan pola perencanaan pembangunan 5 tahunan secara berkesinambungan untuk mewujudkan program-program jangka menengah dan jangka panjang. Pada periode ini, pemerintah masih menghadapi ekonomi yang merosot dan inflasi yang tinggi. Produksi pangan tidak mampu mengikuti pertumbuhan penduduk, serta lapangan kerja terbatas. Ada 2 kebijakan pada repelita pertama ini, yaitu moneter, fiskal, dan perbankan, dan pembangunan. Dampaknya, tabungan pemerintah meningkat dan penerimaan negara melonjak. Kemudian pada repelita kedua, merupakan masa bagi pemerintah mendapatkan berkah minyak karena kenaikan harga dan produksi.
Pemerintah melakukan investasi dan pembangunan besar-besaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di realita kedua ini masih ada dua fokus kebijakan yang sama, yaitu moneter dan perbankan dan juga pembangunan. Dampak pada realita kedua ini yaitu ekonomi rata-rata tumbuh di atas 7%, belanja pemerintah dan industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi mulai dari 1972 hingga 1980. Kemudian, di realita ketiga ini, pemerintah menghadapi tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, penyediaan kebutuhan bahan pokok di luar negeri dihadapkan pada kelesuan ekonomi negara-negara maju dan kelebihan pasokan minyak dunia mengakibatkan harga minyak mentah dunia merosot pada 1982. Pemerintah sendiri berupaya melepas ketergantungan pada minyak. Dan pada realita ketiga ini, pemerintah menambahkan satu fokus kebijakan, yaitu reformasi perpajakan, sehingga mendampak pada produksi gabah terus meningkat dalam 17 tahun, program keluarga berencana berhasil ditekan. Kemudian, pada zaman Bapak Soeharto ini, ekonomi menjelang krisis pada sekitar tahun 1990-an. Dapat dilihat dari beberapa kasus yang saya cantumkan. Di tahun 26 Januari 1998, pemerintah mengeluarkan blanket garansi atau penjaminan penuh dana nasabah perbankan. Hingga 19 Mei 1998, BCA diras oleh nasabah. Kemudian pemerintah yang mengambil alih pada 28 Mei 1998. Namun tidak berhenti sampai di situ. Ekonomi pun terguncang, mengakibatkan kurs rupiah melemah, inflasi melonjak, nasabah dipindahkan dana dari bank swasta ke bank negara, para pemodal hengkang, lalu lintas modal swasta menjadi negatif. Untuk menghadapi krisis moneter, pemerintah dan Bank Indonesia mengambil sejumlah langkah awal sepanjang Juli hingga September 1997. Ada beberapa poin di sini yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari uh, moneter, fiskal, hingga program pemulihan kepercayaan. Pemerintah menjamin penuh dana nasabah atau blanket garansi, pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, restrukturisasi total perbankan nasional, penghentian bertahap likuiditas kepada perbankan, strategi penyelesaian utang swasta hingga kebijakan fiskal lebih longgar. Kemudian lanjut pada zaman Bapak B.J. Habibie, periode 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Pada periode pemerintahan ini, B.J. Habibie dikenal sebagai masa transisi dari krisis ekonomi ke proses pemulihan. Beragam kebijakan baik di sektor moneter, keuangan dan perbankan, serta korporasi diambil oleh pemerintahan Habibie untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia dari keterpurukan. Dapat dilihat ya, di sini reformasi ekonominya ada beberapa poin, yaitu independensi kebijakan moneter, restrukturisasi perbankan, konsolidasi fiskal, penyihatan korporasi, hingga penetapan desentralisasi fiskal. Dampaknya, inflasi menurun, kurs rupiah menguat, pertumbuhan ekonomi mulai membaik. Lanjut pada zaman Bapak Gus Dur, periode 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Pada masa ini ditandai dengan implementasi desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Selain itu, peneguhan prinsip-prinsip dasar toleransi dan pluralisme, jaminan atas perlindungan hak-hak buruh, persamaan hak melalui perlindungan hak minoritas, serta pengentasan kemiskinan melalui gerakan terpadu, pengentasan kemiskinan dan proyek pedesaan.
Untuk membiayai pemerintah daerah sebagai tindak lanjut dari otonomi daerah sendiri itu terdapat 2 kebijakan yang diterbitkan, yaitu implementasi pembagian dana perimbangan antara pusat dan daerah, penerapan pajak daerah dan retribusi daerah, dan pemerintah daerah diizinkan untuk mengajukan pinjaman daerah. Di sini terdapat 4 pembagian dana ya, dapat lihat sendiri. Ada penerimaan pajak bumi dan bangunan, BPHTB, penerimaan dari sumber daya alam dan bagi hasil minyak. Lanjut pada periode Ibu Megawati Soekarno-Putri pada tanggal 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Terdapat reformasi pasca program IMF. Pada 15 September 2003, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5/2003 tentang paket kebijakan ekonomi sesudahnya berakhirnya program IMF pada Desember 2003 yang mencakup sejumlah sektor, beberapa di antaranya yaitu konsolidasi fiskal, restrukturisasi keuangan, dan peningkatan investasi. Ketahanan fiskal berkelanjutan, yaitu guna mewujudkan pengelolaan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dapat dilihat di sini beberapa poinnya, yaitu defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari PDB, pengelolaan keuangan negara berdasarkan pada asas akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan. Dan juga pengelolaan keuangan negara diperiksa oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB. Kemudian ada juga jaminan simpanan buat nasabah bank, berfungsi sebagai menjamin simpanan nasabah dan aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Lanjut pada zaman Bapak SBY periode 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Ada kebijakan harga BBM sebagai negara ekspor produk komoditas, kenaikan harga komoditas di pasar dunia menjadi berkah. Namun di sisi lain, kenaikan harga khususnya minyak daerah justru memberatkan anggaran karena Indonesia merupakan net importer minyak. Untuk mengurangi beban terhadap anggaran, pemerintah menyesuaikan harga BBM. Kemudian pada zaman Pak SBY kita dapat bertahan di masa krisis. Sepanjang 2 periode masa pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi secara bertahap meningkat dari 5% hingga 6% mulai dari 2004 hingga 2007 ke 2012. Kemudian ada stimulus fiskal, yaitu penghematan pajak, insentif pajak, dan subsidi non-pajak. Kemudian pada zaman SBY terdapat percepatan pembangunan ekonomi. Pada periode kedua pemerintahan SBY, pemerintah mulai merancang rencana induk untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode pelaksanaan 2011 hingga 2025. Lanjut, pada zaman Bapak Joko Widodo dari 20 Oktober 2014 hingga sekarang. Ada 3 fokus kebijakan pada zaman Bapak Jokowi, yaitu realokasi subsidi ke infrastruktur. Pada awal pemerintahannya, Presiden Jokowi memilih menata alokasi subsidi bahan bakar minyak pada anggaran 2015 dan mengalihkan ke sektor produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pada 2017, anggaran infrastruktur bertambah signifikan. Kemudian pada penerapan taks amnesti,
Melalui tax amnesty ini atau penghapusan pajak terhutang, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan untuk membiayai pembangunan seperti infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Lanjut pada dukungan kebijakan. Pemerintah juga mengeluarkan paket kebijakan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang mencakup 6 area reformasi, yaitu meningkatkan iklim investasi, mendorong daya saing industri, meningkatkan efisiensi logistik, promosi pariwisata, stimulasi ekspor, dan memperkuat daya beli masyarakat. Pemerataan pembangunan dan ekonomi. Pembangunan desa. Dilihat di sini ada alokasi dana desa. Ya, pada pemerataan ekonomi, poin yaitu lahan, kesempatan, dan sumber. Kemudian pembangunan nasional, yang dilakukan di Indonesia, antara lain di Sumatera, memakan 638 triliun, di Jawa memakan 1060. Di Kalimantan terdapat 24 proyek memakan 500. Di Sulawesi, 20 proyek. Di Bali dan terdapat 15 proyek memakan 11 triliun. Maluku dan Papua terdapat 13 proyek memakan 444 triliun rupiah. Kemudian dampak dari kebijakan ini, melalui sejumlah kebijakan tersebut, angka kemiskinan, pengangguran, dan rasio Gini mengalami penurunan. Dapat dilihat dari tabel yang di sebelah, mulai dari 2014 hingga 2017. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.